Halo semuanya, hari ini kita mau mempelajari menelaah unsur pembangun teks puisi. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menelaah unsur pembangun teks puisi. Ayo kita mulai pelajaran kita. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas unsur pembangun puisi sebagai berikut. Diksi, kata konkret, pengimajian, majas. Yang kelima yaitu rima dan ritma. Yang keenam tipografi. Berikut pengulangan penjelasan secara singkat. Diksi, apakah itu diksi? Diksi adalah dalam penggunaannya memilih kata yang tepat dan selaras dengan tujuan untuk menyampaikan atau mengungkapkan sebuah gagasan. Dalam penyampaiannya diharapkan kata tersebut menimbulkan efek tertentu. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur membangun puisi yang kedua, yaitu kata konkret. Kata ini adalah sebuah kata dengan sangat mudah untuk ditangkap oleh perasaan dan indera pekerti. Unsur pembangun puisi yang ketiga, yaitu kata pengimajian, merupakan kata-kata atau susunan kata yang dapat membuat pendengar atau pembaca puisi ikut merasakan langsung apa yang dialami oleh penulis puisi atau penyair. Unsur-unsur pembangun puisi yang keempat yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa atau kata yang mengandung makna kias. Fungsi majas adalah menimbulkan konotasi, menghidupkan suasana, meningkatkan efek rasa para pembaca. Rima dan ritma. Puisi yang dibacakan memiliki bunyi berima. Bunyi berima ditunjukkan oleh panjangnya suara, tingginya nada, dan tekanan pada suara. Unsur pembangun puisi yang keenam, tipografi. Bentuk susunan bentuk huruf membentuk suatu kalimat yang menciptakan susunan baris yang khas pada sebuah puisi. Cambria, Arial, New Times Roman, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan dengan menelaah unsur pembangun puisi berikut ini. Yang ketujuh yaitu tema, kedelapan perasaan, kesembilan nada dan suasana, kesepuluh amanat. Untuk tema adalah ide pokok puisi. Ide ini memberikan inspirasi dalam menyusun kata di dalam puisi. Tema puisi yang diangkat dari pengalaman hidup atau kisah nyata maupun imajinasi. Contoh, puisi yang bertema perjuangan, puisi yang bertema percintaan, puisi yang bertema kehidupan, dan lain-lain. Simaklah puisi yang bertema kehidupan berikut ini. Kerah putih. Orang bilang kami kaya, tampak dapat dipercaya. Dengan lembaran kertas menyapa, seakan berbisik kami punya. Mereka bilang kami tinggi, nyata tak mudah begini. Petang menyongsong kami pulang, esok kan terus berulang. Orang bilang kami sibuk, ini pun mati-matian tanpa ujung. Sudah penat dikata terus, simpan saja ucapmu itu. Mereka bilang kami kerah putih, biarkan tetap seperti ini. Kami kaum kerah putih, gawai demi kini dan nanti. Unsur-unsur pembangun puisi yang kedelapan yaitu perasaan. Dengan susunan kata menjadi kalimat serta kalimat menjadi kesatuan sebuah puisi dapat menjadi sebuah ungkapan perasaan penulisnya. Bait puisi yang bertema percintaan. Hati ini bagai tertusuk duri. Janji yang diucapkan hanyalah mimpi belaka. Mustahil untuk terwujud. Jauh untuk digapai. Harapan bahagia sirna sudah. Kesembilan unsur pembangun puisi lainnya adalah
nada, dan suasana. Dalam membaca puisi, penulis dapat menentukan nadanya. Nada dapat mengandung pesan menceritakan sesuatu, mengejek, mengajari, mengenang, menasehati, dan lain-lain. Keadaan juga dapat tercipta setelah puisi dibacakan. Setelah puisi tentang percintaan tersebut dibacakan, banyak sekali pembaca yang menitikkan air mata. Unsur pembangun puisi yang ke-10 adalah amanat. Di dalam setiap puisi terdapat sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan tersebut adalah amanat puisi. Mari kita baca kembali puisi ini. Bait puisi yang bertema percintaan. Hati ini bagaikan tertusuk duri, janji yang diucapkan hanyalah mimpi belaka. Mustahil untuk terwujud, jauh untuk digapai. Harapan bahagia sirna sudah. Amanatnya, penulis puisi berusaha menyampaikan tentang perasaan yang terluka agar seseorang lebih berhati-hati di dalam percintaan. Sekarang kita dapat menyimpulkan semua unsur pembangun sebuah puisi, yaitu diksi, kata konkret, pengimajian, majas, rima dan ritma, tipografi, tema, perasaan, nada dan suasana, amanat. Kita dapat mempertajam pengertian kita dengan membaca pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, amanat puisi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Puisi dapat menjadi indah melalui bentuk fisiknya. Puisi adalah susunan kata dan kalimat yang mengandung makna. Puisi ditulis berdasarkan pengalaman jiwa atau berdasarkan kehidupan nyata. Penyair dapat memperindah kata-kata dalam sebuah puisi. Terkadang kata-kata yang terdapat di dalam puisi agak susah untuk dimengerti. Puisi dapat menjadi ungkapan perasaan sang penyair. Penyair adalah sang penulis puisi. Tema adalah ide pokok puisi. Hikmah yang terdapat di dalam puisi dapat mencerahkan pembacanya. Tidak hanya sebatas unsur pembangun puisi, tetapi jenis puisi terbagi atas dua bagian, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Apa saja yang terdapat dalam puisi lama? Pertama, kita akan membahas bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran, tangkisan bagi ahli sastra, yaitu peribahasa, pepatah, kata arif, dan pemeo. Kedua, pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Baris 1 dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi, bersajak ABAB. Puisi lama lainnya, syair. Syair bercirikan 4 baris setiap bait, bersajak AAAA. Tiap baris adalah isi. Kemudian puisi lama lainnya berbentuk gurindam, bercirikan setiap bait berisi 2 baris, bersajak AA, berisi nasihat, merupakan sebab akibat. Yang juga termasuk di dalam puisi lama adalah pantun kilat atau karmina, bercirikan 1 bait berisi 2 baris, baris 1 sampiran dan baris 2 isinya, bersajak AA, berisi tentang sindiran atau ejekan. Kemudian kita akan membahas talibun, yaitu puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya atau selalu genap. Sedangkan seloka atau pantun berkait, yaitu pantun yang baris 2 dan 4-nya dipakai lagi sebagai baris pertama dan ketiga pada bait selanjutnya. Dan ada juga mantra untuk memperoleh kekuatan gaib. Sekarang kita akan membahas bentuk dari puisi baru. Yang pertama, distikon,
yaitu setiap bait terdiri dari 2 baris. Terzina, setiap bait terdiri dari 3 baris. Quatrain, setiap bait terdiri dari 4 baris. Quint, setiap bait terdiri dari 5 baris. Sextet, setiap bait terdiri dari 6 baris. Septima, setiap bait terdiri dari 7 baris. Oktav atau stanza, setiap bait terdiri dari 8 baris. Soneta terdiri dari 14 baris, yaitu 2 quatrain dan 2 terzina. Puisi bebas tidak terikat oleh jumlah baris dan rima. Sedangkan puisi kontemporer menyimpang dari aturan penulisan. Anak-anak, puisi baru dapat juga dibedakan berdasarkan isinya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, balada. Berisi kisah atau cerita, baik berbentuk epik maupun lirik. Ode berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Himne, sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Romansa, sajak kasih mesra yang melukiskan haruan perasaan terhadap sesuatu, perasaan cinta terhadap sesuatu. Elegi, sajak yang menyedihkan. Satire, sajak yang berisi sindiran atau cemoohan. Epigram, sajak ringkas dan tepat, penuh semangat, berisi perbandingan dan aliran hidup. Kadang-kadang bisa berupa sindiran atau kecaman. Unsur-unsur intrinsik puisi, unsur-unsur ekstrinsik puisi, parafrase. Marilah kita mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku kegiatan. Selamat mengerjakan!